لجلالك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما وارزقنا فهما اللهم افتح علينا فتوح العارفين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين آمين يا الله يا رب اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل أما بعد Alhamdulillah jamaah Majelis Ar-Raudhah yang Allah muliakan. Malam hari ini sama-sama kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, keistiqomahan dalam menuntut ilmu. Mudah-mudahan senantiasa Allah berkahkan kehidupan kita, Allah mudahkan urusan kita, Allah ampuni dosa-dosa kita sehingga diberikan ilmu yang bermanfaat, rezeki yang melimpah dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya rabbal alamin. Seperti di mana setelah kita sama-sama bersolawat membacakan qasidah Burdah karya dari Syekh Al-Imam Muhammad Al-Busiri, dilanjut kita akan mempelajari ilmu tasawuf dari kitab An-Nasaih Diniyah karya dari Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, yang dimana sejauh ini kita sama-sama telah sampai kepada pembahasan ilmu. Yang terakhir ilmu kan? Kita sudah sampai dalam membahas tentang ilmu. Yang terakhir kita tahu perumpamaan orang-orang yang bodoh atau orang-orang yang tidak berilmu, orang-orang yang tidak mau mencari ilmu, dan orang-orang yang memang belajar mencari ilmu, tahu tentang pengetahuan sesuatu khususnya dalam agama, namun dia tidak mau mengamalkannya. Kemarin ilustrasinya bagaikan seseorang yang memang dikatakan budak, atau kalau diambil di zaman sekarang ini karyawan yang tidak patuh kepada bosnya, ya. Atau kalau budak yang tidak patuh kepada tuannya, di mana orang yang bodoh, orang yang tidak mau tahu, ya, dengan adanya SOP, dengan diberikannya buku perintah, dia tidak mau membukanya. Orang yang tahu tapi tidak mau mengamalkannya, tahu tentang peraturan namun tidak mau mengerjakannya. Maka keduanya, ya, betul-betul pantas untuk dihukum ketika melakukan kesalahan. Jelas ketika melakukan kesalahan. Namun ketika keduanya itu dapat kita pastikan bahwa mau tidak mau dia akan kerjakan atau lakukan kesalahan-kesalahan yang tidak sesuai peraturan. Makanya lah insya Allah, alhamdulillah, mudah-mudahan dengan kita belajar dalam Islam atau dalam agama ini, dalam syariat ini, mudah-mudahan kita terbebas atau dapat dijauhkan dari kesalahan-kesalahan yang sehingga kita perlu atau harusnya dihukum dengan kesalahan itu. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan Allah jauhkan dari kesalahan-kesalahan itu. Amin. Ya Allah ya rabbal alamin. Lalu juga yang sekarang al-ittisah, ya. Fal ulamal amilin, bukan? Wa'lam. Oh, wa'lam sekarang. Udah berarti kemarin udah bahas tentang ini juga, ya. Ana jadi yang lupa tuh. Anu mutolahnya dari sini lagi soalnya. Berarti kemarin, soalnya ini ana enggak kesiniin kemarin. Mutolah di sini. Mutolah sampai ini anak. Berarti kemarin tentang fadilah mencari ilmu, menuntut ilmu sudah juga, ya. Fadilah menuntut ilmu. Oke. Ketika kita ketahui tentang adanya fadilah menuntut ilmu, ya, di mana Allah dan Rasulnya sudah banyak sekali menjabarkan dalam Al-Quran, dalam hadis tentang fadilah, keutamaan menuntut ilmu itu. Bahkan dikatakan oleh yang terakhir Sayyidina Ali bin Abi Thalib menyatakan bahwa al-ilmu khairun minal mal. Apabila kita bandingkan ilmu dengan harta, jelas ilmu lebih unggul, ya. Ilmu itu lebih unggul, ya, lebih baik daripada harta. Minimal, ya, minimal kalau dibilang kita minimalnya, kita tahu kenapa kok ilmu lebih baik. Al ilmu yahrusuka wa anta tahrusul mal, ya. Ilmu itu akan menjaga kita, menjaga dari banyak hal, ya. Tapi kalau harta, kita yang harus jaganya. Jelas? Cok motor di tempat yang rawan, kita nggak jagain, hilang bentar, ya kan gitu. Udah gitu harta
ya, ada uang, kita geletakin di jalan. Ah, sudah, raib, ya enggak? Kita nggak ngomongin orang semuanya baik, enggak. Ya enggak? Jadi harta itu bahkan kalau rumah sekalipun itu perlu kita jaga. Enggak kita jaga rumah kita ambruk. Kurang lebih begitu. Sama terkategorikan harta. Coba kalau ilmu. Ya, dengan ilmu kita yang dijaga dalam banyak hal, melakukan sesuatu keburukan, ya, karena ada ilmunya, oh tidak jadi melakukannya. Karena kata ilmu jangan lakukan, dampaknya nanti buruk karena itu keburukan. Ya, kalau dibilang dengan ilmunya, ilmu misalkan ilmu adab-adab, ilmu sopan santun, dia ingin melakukan sesuatu yang tolak belakang dengan sopan santun, tata krama, dia akan berkata dalam pikirannya dengan ilmunya yang menjaganya, jangan, itu adalah perkara yang tidak sopan. Kau nanti akan dibenci oleh banyak orang, terjaga dan banyak hal lagi dengan ilmunya. Apapun yang dia inginkan dapat didapatkan, kan itu. Nah, ini kalau fadilah-fadilah ilmu kita tahu, baik fadilah di dunia dan juga fadilah di akhirat, tapi ada hal yang memang perlu kita tahu. Seperti mana kemarin kita diingatkan bahwa jangan sampai kita sudah ngaji, kita khususkan dalam ilmu syariat, jangan sampai kita sudah belajar tentang ilmu-ilmu syariat, tentang ilmu-ilmu agama, ya, yang seharusnya kita amalkan, namun ternyata kita tidak amalkan. Dan di balik itu kita berharap fadilahnya banyak, saya udah datang aja lah ngaji bil barokah. Ya kan itu. Kita tidak salahkan ngaji bil barokah. Datangnya ngaji, ya, berharap untuk mendapatkan keberkahan, udah jelas Allah berikan keberkahannya. Namun ada banyak fadilah-fadilah, ada banyak keutamaan-keutamaan mencari ilmu, ya, terhalang itu semua sampai dia mengamalkan ilmunya. Kata siapa? Di dalam kitab ini dikatakan wa'lam. Dikatakan bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Qala al-musannifu rahimallahu al-angal wa alam, ketahuilah dan ketahuilah setelah kita kemarin belajar tentang fadilah, mengetahui tentang fadilah-fadilah, wa alam, dan ketahuilah annal alim, sesungguhnya orang yang alim itu, ya, orang yang berilmu itu, tapi alladzi la ya'mal bi'ilmihi, katanya. Orang alim, sesungguhnya orang yang alim itu, ya, orang alim tapi tidak mau mengamalkan ilmunya, katanya. Dia tidak mau mengamalkan ilmunya, maslubul fadilah. Ya, maslubul fadilah itu tertahan keutamaan-keutamaannya. Jadi orang-orang alim tapi kalau nggak mau ngamalin ilmunya, fadilah apa yang dia dapatkan, ya? Kalau keberkahan, maghfirah, rahmat ketika mencari ilmunya, oke. Nah, itu dia dapatkan ketika mempelajari. Tapi di hari-hari berikutnya, ketika jadwal kosong untuk majelis-majelis taklim, ya, ketika tidak ada, ya, mencari ilmu lagi waktu-waktunya itu, dengan ilmunya ketika dia tidak amalkan, fadilah atau keutamaan ilmu itu tertahan karena dia tidak mengamalkan. Maka dikatakan fala yambagi lahu ay yughtarra bima warada 'anillahi wa 'an rasulihi fi fadlil ilm. Fala yambagi, maka tidak dianjurkan, ya, untuk kita semua, karena udah berkali-kali mengingatkan bahwa mencari ilmu untuk kita, bukan menilai orang lain. Maka dikatakan di dalam kitab ini oleh Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad memberikan nasihat kepada kita semua, termasuk Al-Faqir ini, fala yambagi lahu, maka tidak dianjurkan baginya. Siapa? Orang yang berilmu. Kalau udah ngaji, kita kalau udah belajar, tahu ilmunya, maka tidak dianjurkan untuk apa? An yaghtarra bima warada 'anillahi wa 'an rasulihi fi fadlil ilm. Jangan sampai kau tertipu atau menipu dirimu sendiri, ya, atau terbelenggu kalau dibilang, ya, bima warada 'anillahi, atau kalau dibilang apa? Jangan engkau sekali-kali, ya, engkau mengetahui tentang fadilah-fadilahnya, namun apa? Namun engkau sia-siakan itu semua. Karena dikatakan di sini ma bima warada, dengan segala sesuatu yang Allah sudah arahkan, ya, beritahukan, wa an rasuli, dan juga apa yang telah Rasulullah sampaikan, fi fadlil ilm, dari fadilah-fadilah ilmu. Wa yuhima nafsahu annahu dakhilun fi dzalika, katanya bi mujarradil ilm min ghairi amal. Dan bahkan sampai wa yuhima nafsahu, katanya, wa yuhima nafsuhu, katanya, dan dia membuat bingung, ya, atau merasakan, atau kalau dibilang meyakini, kan itu, dengan kalimat tersebut dirinya annahu dakhilun fi dzalika, sudah termasuk di dalam kategori itu bimujarradil ilm, hanya saja karena punya ilmu, min ghairi amalin, tanpa mengamalkan. Tadi sepuh maka dia tong ditukang. Fadhal. Kumaha ada guys. Barakallahu fikum. Masyaallah. Barakallahu fikum. Fadhal.
Jelas jadi ya. Jadi ada banyak sekali orang-orang yang berilmu, dia menganggap bahwa dengan ilmunya sudah, ya. Kan dikatakan orang-orang yang berilmu itu diutamakan, ya kan, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik di Al-Qur'an, baik oleh Rasulullah dalam hadis-hadisnya, diutamakan sudah. Jadi kita sudah mengaji, sudah belajar, merasa kita punya jadwal ngajinya, bahkan berilmu dari kitab Nashih Diniyah, dari kitab Ibn Qasim atau kitab-kitab yang lainnya, kita sudah berilmu, ya sudah cukup. Ya, dengan tidak mengamalkan, dia tahu tentang hal-hal namun hal-hal itu tidak dikerjakan sama dia, itu bahaya ya. Makanya itu yang buat seseorang yang berilmu itu tertahan fadilah-fadilahnya, keutamaan-keutamaan, keistimewaan-keistimewaan yang sesungguhnya harusnya dia dapatkan dari Allah dan Rasul ya. Dan banyak orang-orang ya tertipu dengan dirinya, sudah punya ilmu ya sudah diam saja, kan banyak begitu ya. Bahkan amalan-amalannya bertolak belakang dengan ilmunya. Banyak itu, ya. Terus dilanjut lagi. Waqad qala alaihi salatu wassalam. Ya. Di sini ditegaskan oleh Rasulullah SAW, dikatakan dengan waqad qala, dan sungguh telah bersabda Rasulullah SAW, ta'allamu ma syi'tum. Ya. Ta'allamu ma syi'tum. Belajarlah kalian semua, belajarlah ya, ma syi'tum, sesuka kalian. Sebanyak apapun yang kau suka. Konteksnya ta'allamu ma syi'tum ini belajar apapun, baik dunia akhirat. Tapi lebih khusus ta'allamu kalau idza atlaqa, apabila dimutlakan, itu khusus untuk syariat. Belajar. Mau ilmu apapun dalam syariat, belajarlah. Mau jenisnya apa, mau hadis, mau tafsir, mau apa segala macam, ilmu hikmah, ilmu tasawuf, ilmu fikih, ilmu apa, usul, ilmu nahwu, sharaf, dan belajar semuanya ya. Ta'allamu ma syi'tum. Fa wallahi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa wallahi, maka sungguh demi Allah, sampai begitu Rasulullah, la yughbal minkum hatta ta'malu, ya. Demi Allah, semua apa yang kau pelajari itu, katanya, la yughbal, tidak diterima, ya kan? Minkum, dari kalian semua, hatta ta'malu, sampai apa yang kalian pelajari engkau amalkan. Masya Allah, sampai kalimatnya demikian. Ya, dengan ketegasan ini Rasulullah SAW ingin mengajarkan kita, ingin menegaskan untuk kita yang berilmu, ya, nilai diri sendiri selama ini mengamalkan ilmu atau tidak. Kan itu. Maka karena apa? Karena Rasulullah mengatakan bahwa semua ilmu yang kau dapatkan tidak ada hasilnya atau kalau tidak ada manfaatnya sampai kau amalkan ilmu tersebut. Jelas ya? Wa qala alaihi salatu wassalam, katanya, dan juga Rasulullah SAW bersabda, man izdada ilman wa lam yazdad hudan wa lam yazdad minallahi illa bu'adan. Na'udzubillah. Rasulullah menyatakan apa? Ini zajar nih. Peringatan untuk orang-orang yang punya ilmu, ya. Peringatan untuk orang-orang punya ilmu namun dia tidak mengamalkan. Konteksnya ya, dikatakan di sini manizdada ilman, barang siapa, ini kata Rasulullah, ini sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manizdada ilman walam yazdad hudan, barang siapa yang bertambah ilmunya, barang siapa yang bertambah ilmunya namun tidak bertambah hidayahnya, ya, namun tidak bertambah ketakwaannya, namun tidak bertambah amal-amal baiknya, lam yazdad minallah illa bu'dan, tidak bertambah apapun di sisi Allah, ya, dipandang oleh Allah, ya, illa bu'dan, kecuali semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min. Setiap orang berilmu itu justru dia harus selalu mendekatkan dirinya kepada Allah dengan ilmunya. Karena dikatakan di sini ilmu yang dimaksud ilmu syariat. Jelas ya? Jadi kalau seumpama orang nambah ilmu aja setiap minggu, setiap hari, ya ingat, belajar aja tentang tasawufnya, tentang fikihnya, tentang ilmu hadis, ilmu tafsir, dan lain sebagainya. Namun kesehariannya ketika dia tidak di majelis ilmu, karena banyak juga orang-orang yang memang kalau dibilang takwanya itu alimnya, atau kalau dibilang lurusnya, lempengnya itu kalau lagi ngaji. Keluar ngaji bentaran, kalau 1-2 jam 3 jam oke, masih lempeng, masih ingat tadi itu habis ngaji gitu. Besokannya langsung kesurupan lagi, enggak? Ada yang kayak begitu tuh, enggak? Jadi ilmunya itu kalau dibilang, lihat, ya kan, salatnya, lihat zikirnya, lihat amalnya, lihat wiridnya, lihat juga untuk urusan-urusan hal-hal yang dalam syariat anjurkan, dia enggak kerjakan tuh semuanya, dari ucapannya, dari perilakunya, dan hati-hati, lam yazdad minallah illa bu'dan, tidak bertambah apapun di sisi Allah kecuali semakin jauh dia. Na'udzubillah.
Dilanjut lagi. Wa inna masara, kata wa inna masara al-ilm bitilkal manzilatir rafi'ati indallahi lima fihi minal manfaatil amma li jami' ibadillah. Dikatakan wa inna masara al-ilmu bitilkal manzilah, dan hanya sesungguhnya, ya, kalau dibilang hanya saja atau sesungguhnya, wa inna masara al-ilm, katanya dijadikan ilmu itu, kenapa kok sampai ditegaskan seperti itu oleh Rasulullah SAW? Karena ilmu itu bitilkal manzilah, wa inna masara, dan telah dijadikannya ilmu dalam apa? Kedudukan seperti itu, ar-rafi'ah, yang tinggi, yang kita tahu ilmu itu kedudukannya tinggi. Indallah, di sisi Allah Subhanahu wa taala, lima fihi minal manfaatil ammah, karena di dalam ilmu ada manfaat yang sangat luas. Ya. Karena ilmu itu manfaatnya luas. Ilmu ini manfaatnya luas. Makanya kedudukan ilmu ditinggikan di atas kedudukan apapun oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Li jami' ibadillah, karena dikatakan manfaat itu bukan hanya untuk dirinya, tapi manfaat untuk seluruh hamba-hamba Allah. Semua makhluk Allah, semua hamba-hamba Allah. Jadi manfaat ilmu itu, makanya kenapa ilmu ditinggikan kedudukannya, karena banyak manfaatnya untuk seluruh hamba Allah. Maka dikatakan wa idza lam yantafi'al alim, katanya. Wa idza lam yantafi'al alim, katanya, bi ilmihi, maka apabila tidak bermanfaat atau tidak dapat memanfaatkan orang yang alim tersebut bi ilmi, dengan ilmunya. Jadi kalau orang alim nggak bisa memanfaatkan ilmunya sendiri, fi nafsi, fa kaifa yantafi'u bihi ghairuhu. Ya kan? Bagaimana mungkin dia bisa memberikan manfaat untuk orang lain? Dirinya aja bingung ngamalinnya, dirinya aja nggak mau ngamalinnya, dirinya aja nggak pernah ngamalinnya. Terus bagaimana dia bermanfaat untuk orang lain? Orang alim akan dilihat dulu amalannya seperti apa. Lah kok enak kan gitu. Lah kok nyaman. Lah kok bagus. Lah kok baik kan gitu. Orang-orang bertanya kepada orang alim, maka orang alim dengan enaknya, dengan lancarnya, dengan lugasnya dia akan jabarkan ilmu yang dia miliki karena memang diamalkan. Coba kalau semua orang alim tidak mengamalkan, bertolak belakang nih dengan ilmunya, amalannya, maka apa yang akan dikatakan? Tidak akan bermanfaat nanti. Itu dikatakan fa'arif min hahuna butlanul fadilah. Maka ketahuilah, dengan ini saja kita tahu, ya, fa'arif min hahuna, maka ketahuilah dengan statement yang di atas tadi, ya. Dengan statement yang di atas tadi katanya butlanul fadilah, katanya adanya butlan itu batalnya keutamaan-keutamaan yang dimiliki seorang batalnya itu kehilangan, hancurnya atau rusaknya, butlan itu gitu. Fi haqqi man ya'lam wa lam ya'mal, untuk orang-orang yang tahu tapi tidak mengamalkan. Jelas ya? Waqad qala alaihi salatu wasalam, dilanjut lagi ada hadis Rasulullah SAW yang dimana Rasulullah telah bersabda, asyaddun nas adzaban, ya, asyaddun nasi adzaban. Ini Rasulullah SAW memberikan peringatan untuk kita ya, kita yang ngaji, ya kan? Bukan untuk orang-orang di luar nih, biarin orang pan ngaji juga lah, biarin. Kita yang sedang belajar nih, ya. Dikatakan oleh Rasulullah asyaddun nasi adzaban, yang paling pedih, yang paling dahsyat, yang paling sakit, ya. Orang-orang yang nanti akan diadab yaumal kiamati, di hari akhir, di yaumal kiamah, alimun lam yanfa'hu, lam yanfa'hu Allahu bi'ilmihi. Siapa yang paling pedih adabnya, yang paling sakit disiksanya? Orang alim yang mana dengan ilmunya tidak dimanfaatkan, ya. Allah tidak berikan kesempatan untuk memanfaatkan ilmunya. Makanya kita banyak-banyak berdoa dari mulai awal, kita minta sama Allah biar ilmu yang kita cari ini bermanfaat. Baik di ujung pun kita minta sama Allah agar ilmu yang kita dapatkan ini bermanfaat. Karena percuma sekali kalau seumpama kita udah ngaji gak ngamalin ilmu, selain gak fadilah, selain gak dapat keutamaan, keistimewaan, ya, fadilah itu anugerah, bonus lah kalau kita bilang yang akan didapatkan, dia gak dapat itu. Orang alim yang gak ngamalin ilmunya gak bakal dapat itu semua, ya, keutamaan. Bukan hanya itu, bahkan, ya, nanti ketika dia yaumul kiamah, dia juga yang akan disiksa yang paling luar
Luar biasa. Na'udzubillah min dzalik. Wa kana alaihi salatu wassalam katanya. Bahkan dikatakan dulu pernah Rasulullah SAW ya. Dulu Rasulullah SAW itu yasta'idzu billahi min ilmin la yanfa. Rasulullah berlindung kepada Allah ya, meminta perlindungan kepada Allah dari apa? Min ilmin la yanfa, dari ilmu yang tidak bermanfaat. Rasulullah minta sama Allah untuk dilindungi dari ilmu-ilmu yang dia dapatkan ya, yang beliau dapatkan, tapi ilmu itu tidak bermanfaat. Ini mengajarkan kepada kita Rasulullah SAW ya kan, memberikan ilmu dan semua dimanfaatkan, diamalkan. Itulah contoh bagi kita semua. Makanya dengan Rasulullah minta sama Allah agar berlindung atas ilmu ya yang tidak bermanfaat, untuk kita juga sama. Makanya kita banyakin doa ya. Di awal, di akhir kan kita sama-sama doa tuh. Biar kita minta perlindungan dari Allah agar ilmu yang kita dapatkan di setiap minggunya ini semuanya bermanfaat. Nah, karena kita nggak tahu juga, ya kan? Karena kita nggak tahu juga, banyak nih dari tasawufnya kita ngaji, dari fikihnya kita ngaji. Bahkan kalau dibilang oke, belum banyak banget sih, tapi udah berapa lembar, berapa banyak ilmu yang sudah kita serap selama ini dari karya Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad. Namun, kalau kita nggak minta sama Allah untuk dilindungi dari ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat, berapa banyak ilmu yang hilang dari diri kita, atau berapa banyak ilmu yang kita tidak amalkan. Na'udzubillah. Dilanjut. Selain daripada meminta perlindungan dari ilmu tidak bermanfaat, Rasulullah pun meminta kepada Allah Subhanahu wa qalbun la yakhsha. Wa qalbin la yakhsha. Meminta perlindungan dari Allah Subhanahu kepada apa? Suatu hal yang berkaitan dengan hati yang tidak pernah bisa khusyuk. Ya, atau yang tidak pernah bisa merasa takut. Jadi kalau dibilang Rasulullah minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar nih hati jangan sampai tidak punya rasa takut. Jadi selalu meminta agar hatinya dipenuhi rasa takut. Kalau dibilang takut sama siapa? Takut sama Allah. Ya kan kalau dibilang kalau orang udah punya rasa takut di hatinya, ada peringatan-peringatan di atas tadi seperti apa yang disampaikan atau disabdakan oleh Rasulullah SAW tadi, ya kan? Ada orang yang akan diadab paling pedih adabnya, yaitu orang alim yang tidak mengamalkan ilmunya. Coba kalau nggak punya rasa takut di hatinya, enggak kan berilmu gimana mau diadab? Kan gitu, nggak ada takutnya lagi. Tapi kalau orang udah punya rasa takut, ya Allah, walaupun dia amalkan, tapi dia punya masih rasa takut. Ada banyak ilmu mungkin saya takut tidak kita amalkan. Ya Allah. Jadi selalu dalam keadaan rasa takut kepada Allah Subhanahu. Punya rasa itu. Makanya Rasulullah minta itu. Lah kita makan gitu. Disuruh minta apa yang sudah diminta oleh Rasulullah kepada Allah, ya. Kita nggak mau doa-doa kayak begitu, ya kan? Ngerasa udah aman-aman aja udah, ya. Jadwal seminggu sekali ya udah ngerasanya aman aja udah ya. Jadwal baru seminggu sekali udah ngerasa aman. Hati-hati, ya. Ayo kita banyak-banyak juga berdoa ya dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah, ya. Doa apa? Kita meminta perlindungan kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat dan hati yang tidak memiliki rasa takut. Bisa diartikan selalu tidak khusyuk atau tidak bisa khusyuk, bisa juga diartikan itu. Tapi lebih fokusnya itu tidak memiliki rasa takut. Makanya ada banyak orang juga nggak bisa khusyuk, nggak bisa fokus, banyak. Ngaji mah ngaji, ya tuh. Panon mah benta, ya tuh. Tapi malah awal ngotakna, ya tuh. Kuloba hutang, ya tuh. Ku proyek can beres, ya tuh. Kuloba masalah, keur ngaji mah ngaji weh heula, ya tuh. Kalau lagi ngaji aja dulu, fokuskan saja dulu, rasakan kenikmatan belajar dulu, kan gitu. Dan dengan harapan bahwa seluruh permasalahan di luar sana Allah yang akan selesaikan, Allah yang akan permudah semuanya. Gitu aja udah. Lah ini mah ke ngaji dibawa, ke sholat dibawa, ke duit ceban di pikiran, gitu. Gitu, kebanyakan orang gitu. Duit ceban ke sholat di pikiran kemana tak ceban, gitu. Keur ngaji ke keur di pikiran naon eta proyek can beres-beres pan isuk dikerjakeun lain ayeuna. Kurang lebih kan begitu. Sudah lepaskan seluruh urusan duniawi, nikmati ya enggak di pengajian seperti ini. Kalau udah nikmat ya Allah, bahkan dikatakan apa? Tidak ada yang dirugikan. Tidak ada orang yang merasa kerugian ketika nanti kita mati dan ada di alam kubur. Dari kerugian-kerugian apaan? Aduh, seumur-umur can kabeli mobil. Aduh, seumur-umur can kabeli mah. Ya aduh, seumur-umur can nikah. Nah, macam-macam dah. Ya tuh. Semua itu tidak akan dirugikan atau dalam artian tidak merasa kerugian tentang itu semua. Ya,
orang-orang kalau udah mati ngerasa ruginya, ya Allah, padahal loba nu ngajak ngaji urang alasan deui nya hujan lah, nya teu nya motor eueuh lah, nya bensin keur eueuh lah, nah aya tamu ya macam-macam alasan. Ya kan? Banyak kan. Nah, ini orang-orang yang nggak bisa hadir di pengajian, nggak bisa baca Quran, nggak bisa sholat di berjamaah dan lain sebagainya. Semua amal-amal, semua yang itu, yang baik secara syariat itu, dia tidak kerjakan, namun ada kesempatan. Itu yang dia akan merasa kerugian. Ruginya luar biasa. Makanya alhamdulillah. Karena Anda bilang, mungkin kalau amal-amal yang lain kita nggak bisa, sholat 1000 rakaat di malam hari, zikir sampai ratusan ribu jutaan, ya kan? Duduk geus di pengajian, santai, ya teh. Seri, ngopi, bener teh? Ajib pahala Allah limpahkan. Ajib kan? Dosa Allah ampuni. Luar biasa nggak? Tapi fokus, tong malaweuh ngoge. Atuh we nya teh. Ayo dilanjut lagi. Walaisa indal alim. Ya, dilanjutkan di dalam kitab ini walaisa indal alim. Walaisa indal alim alladzi la ya'mal bi'ilmihi illa suratal ilmi wa rasmahu duna ma'nahu wa haqiqatahu. Duna ma'nahu wa haqiqatihi. Walaisa indal alim, dan tidak bisa kita lihat ya dari sosok seorang alim ya alladzi la ya'mal bi ilmihi, yang mana tidak mengamalkan ilmunya. Kita tidak bisa melihat dari seorang yang alim ya apabila orang alim tersebut tidak mengamalkan ilmunya illa suratal ilmi wa rasmahu, kecuali apa? Kecuali ya udah ilmu, dia miliki ilmu, tapi kita tidak bisa menggambarkan, tidak bisa melihat, mencetak dalam kehidupan sehari-harinya. Oh itu harusnya begini, oh itu harusnya begini, oh itu anjurannya. Nggak bisa, kecuali ya udah punya ilmu, oh ya udah. Jadi begitu aja, kecuali ilmu aja. Tidak bisa pan kita gambarkan, tidak kita bisa melihat, kecuali apa? Gambarnya saja sudah. Duna ma'anahu haqiqatu. Ya. Jadi yang tidak bisa kita lihat makna ilmu yang sesungguhnya itu bisa terlihat apa dalam perilakunya sehari-hari, ya kan? Tidak bisa terlihat. Dan bahkan hakikat ilmu kita tidak bisa dapatkan dari orang alim, orang berilmu tanpa mengamal. Coba kalau dia punya ilmu, dia amalkan, walaupun cuma kalau dibilang ilmu tentang ilmu wudu, ilmu bersuci, ilmu pilih air, ilmu kayak begitu. Pengen wudu aja udah apik, kayak orang-orang tua gitu dulu ya. Kayak ulama-ulama dulu, kayak kita pengen wudu aja apik banget nih, persiapkan dulu apanya, airnya, ngadepnya kemana, ya kan? Wudunya seperti apa, dilihat satu persatu. Ayeuna pan geus teh ditingali deui wudu sap geus kawas rek silat ayeuna mah nya wudu teh agak ganjang-ganjangan nya teh ku malesna deui lamun sumum geus pake keran langsung cienge gitu nya teh digosok-gosok acan nget apik-apikna, padahal kadang-kadang ana udah jelaskan dalam bab wudu ya kan, bisa saja air ketika ngocor itu ada gelembung-gelembung yang sehingga kulitnya dia tidak terkena air. Jadi nggak ada apiknya lagi, nggak bisa ngamalin lagi lah. Terus orang pas ngelihat katanya nih orang ngaji, ya nggak? Nih katanya orang ngaji nak wudu teh masih kena gitu, itu. Asa haroream ku ilmu atau memang teu ngaji sugan ya teh. Datang ke pengajian teh sare sugan. Kan gitu. Jadi coba kalau seumpama kita sudah belajar, maka nilai kita apik belum dalam syariat kita. Ya, kalaupun memang seumpama ada anjuran, ada kesunahan apa segala macam, yuk kita lakukan yuk. Gitu bahasanya kan. Indah terlihat oleh orang-orang dalam perilaku, tata krama kita, sopan santun kita dan pergaulan kita berubah. Berubahnya apa? Drastis. Yang tadinya apa? Kelakuan gitu yang wah, bahasanya barbar lah itu. Tapi pas lo udah ngaji tuh kayak ente berubah 180 atau 360 derajat lah, pokoknya mah beda pisan. Kunaon ente ngaji. Masya Allah. Kan jadi terlihat jelas dari ilmu yang diamalkan. Coba ngaji mah ngaji, ai kalakuan masih kene barbar. Kan jadi cibiran dari orang. Ongkoh ngaji mana teh. Kan banyak kan orang begitu. Kebanyakan orang begitu kan. Ketika orang ngaji tapi kelakuan masih barbar. Kan ada kalimat-kalimat orang-orang awam tuh. Kan nilainya begitu. Ongkoh ngaji. Ente tuh. Aing ngomong kata-kata kotor, kata-kata kasar masih keneh keluarnya tuh. Masih kenehnya tuh. Maka celana apa?
Nah, sontoknya teh sontok mah panjangnya. Hawanya teh cangcut laki lah dipakai gitunya teh. Ongkoh ngaji. Mending ngaji kene malah mending aya cenah ustadznya tuh. Informasi ieu mah laporan KHD geus di ustadznya tuh eta paribasana teh urusan-urusan syariat yang udah dilihat orang awam umumnya itu bertolak belakang jangan lakukan lagi. Deh kayak begitunya tuh. Komo kana judi mah naudzubillahi min dzaliknya tuh. Ongkoh ngaji ente na eta asa aplikasi slot. Bahaya sugan mun gitu. Laras teh nya bahaya nu kos kitu teh. Nah, naudzubillahi min dzalik. Makanya dikatakan kama qala ba'du salaf rahmatullah alaihim, seperti mana dikatakan oleh ulama-ulama salaf yang terdahulu atau orang-orang salaf, orang-orang yang soleh terdahulu dikatakan rahmatullah alaihim, semoga Allah memberikan rahmat kepada beliau semua dan juga kita semua. Al ilmu yahtafu bil amali fa in ajabahu wa ila irtahala, ya. Ilmu itu yahtaf katanya akan didapat dengan amal. Melekat dengan amal. Maknanya seperti itu, ya. Fa in ajabahu wa ila irtahala. Apabila menjawabnya, ya, maka dia sampai, maka dia akan nyamperin dia. Paham? Halaman berapa? Halaman 81. 80-nya. 80-nya. 80-nya, satunya lagi. Nah, ini. Nah, ini sekarang ini. Jadi ilmu itu kalau terpanggil, ya, bil amal. Akan melekat dengan amal, akan datang dengan amal. Ilmu itu akan datang dengan amalnya. Kalau dia menjawabnya, ilmu ada pada dirinya. Ya, kalau nggak dijawab, kalau nggak diamalkan, irtahal, ilmu itu hilang. Ya, ilmu itu pergi. Jelas. Jadi kalau kita sudah belajar, kita amalkan, sudah melekat dengan diri kita. Ilmu itu akan melekat dengan diri kita. Tapi kalau kita nggak amalkan, jangan nunggu seminggu, 1 hari bisa lupa lagi. Karena ilmunya sendiri yang pergi. Ada bahkan orang-orang kalau udah nggak fokus di majelis ilmu, jangan nunggu 1 hari. Ya, milih sendal kenayangan sendal. Ya tuh. Tijalikeun poho ya tuh. Tijalikeun langsung poho. Naon ya tadi nya bener karak tadi can sajam geus leungit elmuna ya tuh. Ku sabab teu fokus nya tuh. Can ngamalkeun atuh can aya waktu. Amalkeun heula ilmu naon? Ilmu fokus neangan ilmu. Kan gitu jadinya ku sabab teh diamalkeun ilmu fokus neangan ilmu mangkana poho we leungit ilmuna. Jelas nya? Kan cari ilmu harus fokus, cari ilmu perlu adab. Enggak diamalkan adab-adab mencari ilmu, makanya jangankan nunggu 1 hari keluar gerbang, lupa ilmunya. Asa acan waktu ngamalkeun teh tapi geus leungit. Ya. Belum waktunya ngamalin karena memang baru belajar, tapi kok ilmu sudah hilang karena enggak ngamalin adab-adab cari ilmu. Makanya ilmu pergi. Jelas ya? Jelas itu. Jadi kalau suka heran tuh kok cepet lupa gitu, ya kok cepet hilang ilmu, ya itu salah satunya. Terus dilanjut lagi. Nih yang dimaksud di sini kalimat-kalimat ulama-ulama salaf terdahulu itu yartahilu minhu ruhuhu wa nuruhu wa barakatuhu. Ya. Yang dimaksud dengan irtahala kalau semua dia jawab, dia amalkan ilmu, melekat dengan dirinya, tapi kalau nggak dia amalkan maka akan hilang dari dirinya. Maksudnya bagaimana? Yartahilu minhu ruhu. Ya. Yang akan hilang, yang akan pergi itu ruh ilmu. Ya. Dan juga nuruhu. Apa kalau dibilang nur ini kan cahaya ilmu, kalau dibilang aura ilmu itu akan menghilang dari dirinya. Wa barakatuh dan keberkahan ilmu itu akan hilang dari dirinya. Oke lah yang tadi ilustrasi tadi itu kalau dibilang secara tekstual kontekstual bisa, ya kan? Tapi ada orang-orang yang mungkin enggak, ana masih ingat, ya kan? Belum ana amal-amalin tapi masih ingat. Oke, ente ingat dengan ilmunya, tapi insya Allah kalau dibilang ulama-ulama salaf ini pasti terjadi. Karena kalau ilmunya masih ada, ruh ilmu sudah tidak ada lagi. Ya, marwah ilmunya, marwah orang tersebut jadi seorang ulama itu sudah hilang. Ya.
Marwah ulama tuh hilang dari dirinya. Marwah seorang alim tuh hilang dari dirinya. Kalau dibilang nur, cahaya, keilmuan dari dirinya menghilang. Terkikis, terkikis, terkikis. Kalau dibilang aura ulamanya nggak sih, ya tuh. Karena dia nggak pernah ngamalin ilmu. Ya, ruhnya nggak ada. Marwah ilmu tuh, marwah ulama tuh hilang dari dirinya karena nggak ngamalin. Ilmu mah loba, ngapalkeun sakitab-kitab diamalkeun. Ya tuh. Naon kitab nasoi diapalkeun sugannya tuh, Jurumiyah, Safina dan semua ilmu kayak sampai ke Zubat dan Alfiyah. Tapi nggak ngamalin ilmu, sudah. Aura ilmu tuh nggak ada. Marwah ilmu dalam ulama itu hilang sudah. Jelas ya? Jelas. Kan rugi. Kita kan rugi nanti kan. Belajar. Bahkan kalau dibilang capek-capek belajar gitu. Bertahun-tahun, masa bertahun udah ngajinya tuh. Bertahun-tahun kita duduk di pengajian, namun kita tidak amalkan. Lalu aura ilmu dari kita itu menghilang. Na'udzubillah min dzalik. Makanya wa amma suratuhu, ya. Maka adapun kalau dibilang di sini amma suratu fala tartahilu bal tabqa muakkadah, ya. Kalau gambaran ilmu tersebut, pengetahuannya mungkin ilmunya kalau dibilang lam fala tartahil, enggak hilang dari dirinya. Oke, itu sebagian orang kan ada yang kuat hafalannya, kuat pemahamannya, ya kan? Atau bahkan dengan diskusinya dan apa segala macam, hebatnya dia merangkum dan lain sebagainya, mungkin ilmunya ada, suratuhu tabqa, ya kan? Kalau gambaran ilmunya tetap ada dalam dirinya. Oh, dicap dengan ulama orang alimnya, orang rajin ngajinya, nggak bakalan lepas dari dirinya, ya kan? Tapi keilmuan, berkah ilmunya yang menghilang. Jadi nggak berkah. Na'udzubillah min dzalik kan. Kita doa dari awal sama akhir. Bahkan di tengah-tengah selalu sering kita meminta ilmu yang berkah. Lalu tiba-tiba kemudian hari nanti, ya kan, berkah hilang. Na'udzubillah min dzalik. Ya tuh. Terus dilanjut lagi. Kenapa? Lil hujjati alal alim su, katanya. Lil hujjati alal alim as-su'i, ya, alal alimis su'i. Ini hujjah. Hujjah untuk orang yang alim, tapi alimnya alim yang buruk. Ulama yang su. Orang alim tapi su. Ya. Ulama su, tahu ulama su. Ulama yang memang buruk, ya kan? Ulama yang buruk, bukan ulama baik. Ada ulama su, ulama khair, ya. Jadi ini hujjah, ya kan? Penghakiman lah kalau bilang hujjah. Dalil, petunjuk bagi orang-orang yang punya ilmu tapi dia buruk, ya kan? Mengamalkan ilmunya. Dilanjut lagi sedikit lagi nih. Satu paragraf mungkin. Tsumma in kana hadzal alim yu'allimu ilmahu an-nas, ya. An-nasa wa yanfa'uhum bihi kana bi manzilati syum'atin tadi'u lin-nasi wa yatahtariq. Tsumma in kana, lalu orang-orang yang alim tapi tidak mengamalkan untuk dirinya, tidak mengamalkan ilmunya dalam kesehariannya, ya. Bagaimana? In kana hadzal alim, apabila orang alim seperti itu, yu'allimu ilmahu an-nasa, ya, mengajarkan dengan ilmunya kepada orang-orang yang banyak. Mengajar, ceramah, ya kan? Terus orang-orang dinasihatin sama dia. Orang alim karena dia ngerti, udah ngaji, udah tahu ilmunya. Saban ketemu orang ada aja nasihat dikasih tahu. Nasihat demi nasihat dikasih tahuin sama orang. Sampai orang-orang manfaat, ya kan? Ada yang hijrah, ada yang dan lain sebagainya. Dengan ilmunya, dengan dia, kan itu. Wa yanfa'uhum bihi, ya kan, bermanfaat untuk orang-orang. Karena bimanzilati syum'ah. Ilustrasinya, perumpamaannya, ini ulama nggak ngamalin untuk dirinya, tapi dia ajarkan untuk orang lain. Ini kayak apa? Bimanzilati syum'ah, kayak lilin. Ya, ini kayak lilin, kayak syum'ah itu kayak lilin. Tadi ulin nas, katanya, dia bisa menerangi orang lain, ya, memberikan keterangan untuk orang lain, ya, menjadi penerang untuk orang lain. Wahya tahtariku, katanya, tapi dalam keadaan dia kebakar, ya, dianya sendiri kebakar. Orang memanfaat, terang, ada lilin nih, kan itu, bisa jadi petunjuk jalan, ya, tapi dirinya sendiri terbakar. Itu umpama orang yang tidak mengamalkan ilmu dalam dirinya, tapi mengajarkan atau menasihati orang lain. Wakal ibrati taksun nas wahya ariyah. Sama seperti jarum. Ini ilustrasi yang untuk mengingatkan kita nih.
Ulama yang mengajarkan orang, ulama yang menasihati orang, tapi dianya ya tidak mengamalkan. Bagaimana? Ilustrasi yang kedua, kal ibrati sebagaikan jarum. Kal ibrah bagaikan jarum. Taksun nasa wahya ariyah. Dia membuat pakaian untuk orang lain, namun dirinya sendiri telanjang. Sok, nyata. Dipikir nyata. Jarum di bajuan, nyata. Kumaha nyata. Ya, minimal jarum kabungkus nyata. Lamun teu kabungkus leungit rek ditiangan nyata. Teu kaanggep maksudna teh begitu. Qala ta'ala ya, ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya. Ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, atamuruna nasa bil birri. Ya. Apakah kalian selama ini, apakah kamu, kalau dibilang kalian di sini kan, atamuruna nasa bil birri. Apakah kalian, ini khusus khitab dari Allah untuk orang-orang yang alim, ya, untuk orang-orang yang berilmu nih. Orang-orang yang berilmu, apakah kalian selama ini mengajarkan orang-orang? Apakah kalian selama ini mengajak orang-orang, ya? Nyuruh orang-orang. Kalau kasarnya begitu, kalau dibilang bukan kasar sih. Lebih tegasnya lagi, selama ini kau suruh orang-orang. Selama ini kau arahkan orang-orang. Atamuruna nasa bil birri, dengan berbagai macam kebaikan. Dengan melakukan kebaikan. Watansawna anfusakum, katanya. Wa antum tatluna al-kitaba afala ta'qilun. Dikatakan watansawna anfusakum, dan dalam keadaan engkau justru lupa akan dirimu sendiri. Dikatakan begitu. Selama ini kau ajarkan orang-orang, selama ini kau nasihati orang-orang, tapi kau lupa akan dirimu sendiri. Ya enggak? Giliran ente keur make sarung ningali nu make apa ngaluar muka aurat, aurat eta gitu. Pas lagi dirinya sendiri, pas muka aurat, dia bejaan ku batur, galak nyata, nyawan saha ente jeung urang. Wah, subhanallah. Loba anu kok gitu teh loba. Banyak ka begitu nyata. Bisa gitu subhanallahnya. Itu ketika dia rapeh mah ngasih tahu orang, nasihatin orang, giring dirinya sendiri, luar biasa. Ya. Ada yang begitu. Nah, ini perumpamaan, bukan perumpamaan, ini ketegasan, ditegaskan oleh Allah SWT dengan Al-Qur'an. Wa tansawna anfusakum. Tapi dalam keadaan engkau justru lupa akan dirimu sendiri dengan kebaikan itu. Kan itu. Wa antum tatlunal kitab, wa antum tatlunal kitaba, katanya. Dan padahal kalian itu tatlunal, kita membaca Al-Qur'an. Maksudnya apa? Belajar. Kau tahu kalau kau mengamalkan ilmu, mengamalkannya, memanfaatkannya, mulia. Tapi kau semua mengajarkan orang lain, tapi kalau kau sendiri tidak mengerjakannya, katanya, bagaimana? Ya. Bahasanya begitu. Afala ta'qilun? Ditanya sama Allah. Ditanya. Tanyanya ini kalau dibilang nagesin. Afala ta'qilun? Punya otak enggak? Kurang lebih begitu. Apakah kalian berakal atau tidak? Ya, apakah akalmu kau pergunakan atau tidak? Ini untuk menegaskan di sini karena sebelumnya kita dikasih ilustrasinya. Bagaikan lilin. Orang manfaat, iya. Orang banyak yang hijrah karenamu, iya. Orang banyak yang melakukan hal-hal baik karenamu, iya. Tapi dirimu sendiri terbakar nantinya. Ya, dirimu sendiri akan bencana nantinya. Berbahaya akan diri sendiri. Makanya coba gunakan akalmu. Kalau engkau tahu orang-orang banyak yang sukses, orang-orang banyak yang baik karena dirimu, kenapa dirimu tidak mau baik? Kurang lebih begitu. Jelas ya? Jelas. Wa fil hadis, dilanjut dalam hadis. Rasulullah SAW sabdakan, innahu yu'maru bil alimi ilan nari. Ini yang mengerikan. Innahu yu'maru bil alimi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang-orang yang alim, ya, untuk membawa orang. Jadi kalau dibilang malaikat disuruh untuk menarik, membawa, ya, menyeret orang-orang alim, dibawa kemana? Ilan nari, ke neraka, fatakhruju am'a'uhu, ya, fatakhruju am'a'uhu, sampai apa? Sampai keluar isi perutnya, ya, ditarik di neraka nanti sampai keluar isi perutnya, katanya fayaduru biha finnari, yang nantinya itu dengan isi perut itu diletakkan di tengah-tengah, ya, ditarik dan terus berkeliling dengan isi perutnya masih di tengah-tengah, ya kan? Tempatnya tadi ditarik, ya kan? Fayaduru biha finnari kama yadurul himar birraha, ya, sama seperti keledai berputar di penggilingan gandum.
Kalau bilang ada tengah-tengahnya kayu, batu dan lain sebagainya, ditarik, dia nggak pakai tali lagi, nggak pakai rantai lagi, dari isi perutnya yang ditarik, disimpan di tengah-tengah dan dia berputar bagaikan keledai yang sedang menggiling apa? Gandum. Atau yang taunya sapi ya sapi lah, ya kan? Kalau ini hadisnya kan keledai yang biasa digunakan dulu keledai. Bisa sapi, bisa kebo, bisa apa segala macam. Kalau untuk sekarang yang kita tahu nih, muter ya begitu, ya. Itu adab, salah satu adabnya untuk orang alim ini, orang alim akan diadab seperti itu. Tapi alim yang kayak gimana? Ntar di akhir, ya. Kama yadurul himar birraha fayatufu bihi ahlun nari fayaqulun lahu ma baluka. Ketika kejadian itu, ya, menyita perhatian semua penghuni neraka. Kejadian itu menyita seluruh penghuni neraka sehingga bertanya. Makanya dikatakan di sini fayatufu bihi ahlun nar, sampai orang-orang atau semua penghuni neraka itu datang mengelilingi mereka atau mengelilingi orang-orang alim yang sedang dihukum seperti itu, sedang disiksa seperti itu. Fayaquluna lahu, maka orang-orang yang di neraka tadi bertanya sama orang-orang yang sedang disiksa seperti itu. Ma baluka. Apa keadaanmu? Kenapa kamu tersiksa seperti itu? Kalau dibilang, apa keadaanmu itu? Fayaqulu inni kuntu amuru bil khairi, katanya. Inni kuntu amuru katanya bil khairi wala atihi. Aku disiksa seperti ini karena dulu diriku mengajak orang-orang kebaikan, namun aku tidak mengerjakan. Nah, itu. Aku menasihati orang, tapi nasihat itu tidak pernah aku pakai. Kalau dibilang ini kalau dilanjutkan lagi lebih luas lagi, kayak orang-orang yang kayak ngerasa udah bangun masjid tapi nggak pernah ke masjid. Kos gitu tuh. Enggak, cadangan orang nggak bangun masjid. Banyak orang masuk masjid, aneh sih di rumah aja dan lain sebagainya. Ada bang kayak gitu. Ngajakin orang ngaji, dianya kagak ngaji. Udah, cadangan banyak orang-orang yang ngajakin ngaji udah pada ngaji dah. Dianya kagak ngaji. Ya. Jadi lebih jauhnya pengertian ini biar kita tahu nih. Dia mengajak orang-orang untuk baik, dianya enggak baik. Wah, itu tuh yang bahaya. Apa adabnya? Apa siksaannya nih kayak gini? Langsung malaikat tarik ke neraka, dicabut dari isi perutnya, disimpan di tengah-tengah ucusnya, ya kan? Masih panjang tuh ucus nyampe apa? Nyambung ke perutnya, disuruh muter-muter di neraka. Orang neraka semua ngelihat, kalau dibilang nih, kurang lebih ngelihatnya kayak ngeledek. Kenapa itu? Kan gitu tuh. Kenapa itu kok disiksa begitu? Iya. Dulu nasehatin orang tapi kita nggak pernah pakai. Nah itu. Na'udzubillah min dzalik. Wa anha anisyarri wa atihi. Lebih jauhnya lagi, dia melarang, mencegah orang-orang yang melakukan keburukan, tapi justru dia ngelakuin. Nggak boleh judi, diimah judi gitu. Ada. Ayo jangan tinggalkan sholat, dianya tinggalin sholat. Nah, banyak hal-hal yang jangan ngelakuin hal-hal yang haram dan lain sebagainya, dia ngelakuin. Makan riba, banyak sekali, ya kan? Ngasih tahu jangan riba, itu jangan riba lah, dianya kagak ngerti riba, dia makan riba, ya kan? Nginjumna karenten mantennya. Nah, auzubillahi min kos gitu tah. Ya tuh. Ini kata Rasulullah SAW. Jadi konteksnya ini orang alim yang dimaksud adalah orang alim yang dengan ilmunya diarahkan orang lain, namun dia tidak kerjakan. Dia larang-larang keburukan kepada kelakuan orang lain, tapi justru kelakuannya Na'udzubillahi min wa ma ba'dahu fi kalimatan wallahu alam bisawab. Lumayan lah salamarnya. Alhamdulillah bebek. Zen. Panjang aja ya. Masih lanjut kan ya? Fikih aja ya. Kita fikih ya. Lanjut nasowi apa fikih? Fikih aja ya. Fikih. Wallahu alam bisawab. Kita fikih bebek. Alhamdulillah.